Pemda Kampar itu kan tak bisa lagi membangun rumah layak huni. Itu katanya sudah APBN. Kita Kampar hanya rehab, butuh direhab, silakan diajukan. Kan persoalannya begini, ketika masyarakat mengusulkan, masyarakat juga tak terakomodir persoalan. Mungkin ada Ya saya bisa mengakses tidak bisa itu. belum. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan saya. Kami kan memang bicaranya kan di tingkat DPRD. Ya. Karena secara teknis kan itu di eksekutif. Ya. Tapi kalau yang bangun dari nol, seperti yang tadi kita coba hari ini kita lakukan, ini tidak bisa pakai dana APBD. Itu aturan yang dibuat. Belum. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan saya. Sekali lagi kami kan bukan di pihak eksekutif, tidak di pihak teknis yang bisa berdiskusi detail soal teknis gitu. Tapi sepemahaman saya bahwa yang namanya rumah bantuan ini itu jelas alurnya, bahwa ada usulan dari desa ya dengan by name by address. Malahan dulu di Pemda Kampar turunkan tim untuk kasih titik koordinat GPS-nya. Iya, pakai GPS titik koordinat di mana. Fotonya itu lagi. aturnya. Lalu setelah itu dapat mereka diusulkanlah ke pusat. Maka menunggu Antrian. itu persoalannya. Nah, memang ada persoalan juga, informasi saya dapat belakangan bahwa apa yang diusulkan tak itu yang keluar kan gitu. Itu aja persoalannya kan. Nah, jadi yang wajib aja sesuai data yang ada itu tak terselesaikan. Lalu muncul usulan baru mungkin oleh sebagian pihak dikatakan ini tak lebih patut lagi yang lain dapat gitu. Itu persoalan juga kan. Nah, tapi sekali lagi mungkin kalau setelah saya keliling Kampar ini full. Kalau soal keliling kan saya kebetulan sudah 16 tahun, 17 tahun di DPRD ini. Saya kira bukan sekali ini saya keliling di Kampar ini. Saya akui. Nah, tapi dari pengalaman kami dari 2004 DPRD sampai sekarang, ya soal susah miskin itu kan sudah sunatullah ya kan. Tinggal bagaimana kita usaha membantunya. Maka kami pola yang kami lakukan hari ini semampunya saja. Ada yang melalui jalur APBD, ada mungkin yang swadaya kita. Kita berupaya hidup menjalani tugas fungsi kita sebagai wakil rakyat ini, sebagai pejabat di pemerintahan. Saya kira harus kita objektif. Lepaskan, saya orang politik sebetulnya. Iya, betul. Saya orang politik, justru saya memang harusnya bicara politik. Iya, betul. Orang kita, orang ini bukan orang kita. Ketika berbuat berbicaranya tapi elektoral. Tapi tidak ada lagi soal itu. Selesai pemilihan ya selesai gitu. Ya kan, nggak orang kita, mungkin orang partai lain dulu nggak milik kita, tapi ini kan kemanusiaan. Tapi ini lagi-lagi kadang-kadang kebiasaan birokrat kita ini ya kadang-kadang butuh lobby, itu merusak. Dan mestinya itu tidak terjadi. Tak ada jadi. Jangan dilihat lagi ya. Habis uang kita untuk lobby Pak. Satu rumah katanya harus bayar dulu. Iya kan? Kalau nggak bayar kan dapat. Jalurnya ini dilalui. Tidak ada lagi setelah itu sebagai pejabat daerah, pejabat negara, aparatur pemerintah, semua melayani semua tanpa pandang bulu dan membantu sepenuh hati. Tak ada lagi bantu lawang minyaknya, tak ada lagi setelah itu. Semua tuh ketika kita sebagai pejabat daerah, kita berkewajiban. Kita ini pelayan masyarakat. Itu mungkin yang mesti ditanamkan. Terkait dengan status tanah, banyak orang miskin tidak punya tanah dan tidak punya rumah. Anggapan betul. Dan dia tidak bisa mengakses bantuan, apakah itu dari pusat, provinsi atau kabupaten. Ya itu problem berikutnya mungkin yang masih jadi bahan diskusi kita. Gitu. Jalan keluarnya kalau menurut Ketua? Ya karena kalau
bicara saya dari sisi DPRD kan sulit saya, Pak. Nanti Sulit kalau saya, pribadi, kalau saya ngomong nanti saya nggak bisa eksekusinya gitu. Iya. Jalan pertama ya mungkin ada bantuan. Jalur kedua ada swadaya. Kita diajarkan oleh nenek moyang kita gotong royong, ya kan? Gotong royong kan bisa aja. Ini pola gotong royong ini. Kalau kita maksimalkan semangat swadaya, gotong royong, lalu pemerintah ada andil di sana, ada jalurnya. Makanya saya kan berandai-andai saja. Saya kan menghayal-hayal saja. Basnas. Mungkin hari ini ada Basnas. Bisa jadi Basnas mungkin terlibat. Kalau Pemda bantu rumahnya, Basnas mungkin bantu lahannya. Ada CSR perusahaan. Nah, karena saya belum masuk ke ranah itu, eksekutif saya nggak bisa jawab. Saya menghayal-hayal saja. Ada CSR yang saya kira bisa juga menyelesaikan. Nah, tinggal diskusinya kan, pertama kita diskusikan dulu. Ini kayak ibu nih, contoh nggak punya tanah mamanya, panggil keluarganya. Oh, kalian bisa bantu nggak bisa bantu keluarganya semua sumbangan umpamanya. Tahap pertama pendekatannya swadaya. Tahap kedua mungkin yang tadi polanya dibantu oleh Basnas semuanya atau CSR perusahaan. Nanti Pemda yang kalau Pemda yang belikan lahan, nah ini masih kita pelajari aturannya gitu. Tapi kan tidak juga tutup kemungkinan bisa sampai ke tahap Pemda bisa masuk. Ini yang saya belum tahu. Dan ini perlu boleh nak. Apalagi desa juga punya. Kan tinggal aturan saja sebenarnya dibuat. Apakah kalau memang tak abu-abu dia, kita buat perdanya. Iya betul. Bahwa Pemda bisa saja membantu. Iya. Nanti baru eksekusi. Aturannya dibuat, payung hukumnya yang penting gitu. Kalau memang tak boleh sama sekali kita nggak bisa buat payung hukum. Tapi kalau dia masih abu-abu aturannya boleh tidaknya itu, ya kita buat aturan bahwa Pemda dibolehkan membantu saja. Karena tujuan kita jelas kan. Untuk membantu masyarakat. Kewajiban negara kan. Kewajiban negara. Menarik sekali kawan-kawan. Saya berbincang dengan Pak Haji Raipol ini memang agak gimana ya? Pokoknya tak cukup waktu lah untuk membahas persoalan-persoalan yang terkait dengan keadaan masyarakat yang ada di Kabupaten Tambak. Tetapi yang jelas beliau punya semangat, punya komitmen untuk itu. Walaupun sekarang kita akui sebagai pejabat di legislatif tentu memiliki keterbatasan seperti yang saya sampaikan. Namun usaha-usaha tetap dilakukan, melaksanakan aktivitas gotong royong hari ini di Desa Pulau Ramba itu membantu kegiatan masyarakat yang ada di desa. Kegiatan gotong royong ini kelihatannya sudah menjadi brand Golkar sejak ketua terpilih. Kok milih yang ini? Kan duitnya besar gitu, Pak. Nggak besar. Jadi kami semangat ketulusan ini yang dimulai oleh kawan-kawan. Kami tidak banyak. Kami kan kalau menyelesaikan di rumah kan mungkin bisa kita kan pancing saja. Nah, kawan-kawan yang hadir ini kan cuma tenaga. Memang jauh-jauh butuh uang minyak, ya kan? Dari Gunung Sailan, Kira Tengah, dari Bangkinang. Tapi sekali lagi ini jangan kita kaitkan dengan politiknya. Saya selalu sampaikan, jangan kawan bicara ini politis. Oh, Ibu Ijem namanya. Ibu Ijem ini besok enggak milih Golkar, ada masalah. Ada masalah. Kita serahkan sama Allah. Enggak milih dia mungkin doa dia, doa anaknya gitu. Saya sampaikan sama kawan-kawan, minimal kita ikhlas ini untuk lillah ta'ala, pahala kita ambil sini. Kalau politisnya jangan bicara lo 2024. Dan meyakini ada multiplier effect dari situ. Ya, mudah-mudahan. Dan bisa juga untuk menilai loyalitas kader. Saya tidak sampai ke sana, tapi pasti ada penilaian ke sana. Tapi kita maklumi saja, makanya di WA grup ini saya selalu sampaikan, bagi yang punya kesempatan. Ini kan luar biasa nih. Ini hadir saya hitungan saja ini di atas 20 nih, hampir 30 orang ya. Rata-rata kami hadir tuh 30 sampai 50 orang rata-rata hadir. Kan juga enggak semuanya bekerja sampai selesai. Ya, minimal mereka bantu skop sedikit gitu kan. Dan itu tak ada biaya, kami hanya nanggung
ini makan ya. Ini Pak Ketua ini akan belikan berasnya, belikan telurnya, nanti masak oleh yang keluarga, dan kami datang makan gotong royong. Kita hanya bantu sampai hari ini batu bata ya. Pak Ketua kita ini bantu ada semen, ada kebetulan alhamdulillah Pak Ustaz Jarlis ya, mungkin sama Pak Isal juga bantu komunikasi kita luar biasa ya. Ada pihak lain. Nah tadi tinggal nanti ini kita doa kita selesai ini sampai batas, bisa dihuni lah. nanti kita hitung sama tukang berapa biaya cor balok, lalu apa kasau ya, sengnya berapa kubik, berapa kodi. Nanti kita berhitung. Siapa ada bantuan lagi nak? Sama-sama, bukan dari kami saja. Tadi saya malam tadi kontak dengan bendahara Golkar. Dia mau hadir hari ini dan dia akan bantu juga. Bantu juga. Insya Allah datang akan bantu. Nah, kan kita nggak tahu, mungkin dia bantu 1 kubik. Kalau butuh kayu 2 kubik, berarti masih kurang 1 kubik. Masih berjalan kita. Nanti kita hanya pemancing saja gitu. Kalau juga nggak selesai ya, untung ada rezeki. Kan katanya kan, bukan katanya, Allah janji Allah itu. Kalau kita kasih 1 menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai. Setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. 700 hasilnya. Mungkin hari ini kita kasih 6.000 bata, menumbuhkan 7 tangkai, 6 kali 1.000 ke 7, 42.000. Kali Dan 100. mudah-mudahan itu membawa keberkahan juga terhadap partai. Kalau saya kadang-kadang kita kalau dikaitkan sama politis dia, jangan kita nanti ujung-ujungnya kecewa gitu. Saya nggak menghubungkan ke politik Pak, karena saya mengalami itu, bukan sekali 2 kali. Kita tahu letaknya di mana, tapi hasilnya nggak ada. Dan itu selalu didoktrin kepada Kan kita sampaikan, jangan dipikir politik. Mungkin saya nggak tahu nih Pak Mus ini menyalek nggak besok? Iya, iya. Kalau penyalek dia dipilih nggak besok? Ini belum tentu dia bisa kan nyalek ini kan bukan kehendak pribadi kita, Masyarakat. pribadi sama partai. Ketika pribadinya mau menyalek, partai lalu menerima sebagai caleg, masyarakat memilih. Kan paham tahapannya. Belum tentu dia punya, mungkin 2023, aduh saya capek, malas politik lagi. Menurut saya bisa jadi, atau mungkin sakit dia tengah jalan, atau meninggal. Kalau saya melihat Pak Repol sedang memainkan politik keteladanan, iya atau tidak? Ini ngalir saja, nggak ada. Saya butuh jawaban yang pasti, iya atau tidak? Saya tidak berpikir sana. Saya mengalir saja bahwa apa yang saya lakukan semoga diikuti oleh kawan-kawan yang lain.